Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Irsad, NPM 21196 2108 260196. Di sini saya akan presentasikan mind map blok dermatovenerologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyakit dermatitis atopik. Nah, kenapa saya mengambil dermatitis atopik? Yang mana dermatitis atopik ini merupakan salah satu penyakit kulit yang sering terjadi pada anak-anak. Nah, maksud yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan definisi apa yang sih yang dimaksud dengan dermatitis atopik? Nah, dermatitis atopik itu sendiri merupakan keadaan peradangan kulit korosif dan residif disertai gatal yang umumnya sering terjadi selama masa bayi dan anak-anak, sering berhubungan dengan peningkatan imunoglobulin E dalam serum dan riwayat atopik keluarga atau menderita. Nah, masuk kita ke klasifikasi. Apa saja sih klasifikasi dari dermatitis atopik? Ada tiga. Yang pertama itu fase infantil atau pada usia 2 bulan hingga 2 tahun. Nah, pada fase ini dermatitis atopik terjadi biasanya setelah usia 2 bulan. Lesi mulai di muka seperti dahi atau pipi. Nah, kemudian berupa eritem papulovesikal yang halus. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu fase anak atau usia 3 sampai 12 tahun. Kelanjutan dari fase infantil atau timbul sendiri atau de novo. Lesi pada dermatitis atopik berjalan kronis, akan berlanjut sampai usia sekolah dan proleksi biasanya terdapat pada lipatan siku, lipatan lutut, leher dan juga pergelangan tangan. Nah, klasifikasi yang ketiga itu fase dewasa, usia 13 sampai 30 tahun. Nah, pada fase dewasa, distribusi lesinya karakteristiknya itu kurang, sering mengenai tangan dan juga pergelangan tangan. Dapat pula ditemukan setempat, misalnya di bibir, pulpa, puting susu, atau scalp. Kemudian, masuk kita ke etiologi. Etiologinya dari dermatitis atopik masih belum diketahui. Penyakit ini biasanya disertai dengan peningkatan kadar imunoglobulin E atau IgE dalam serum, serta adanya riwayat alergi lainnya seperti rinitis alergi dan juga asma pada keluarga maupun penderita. Nah, kemudian apa saja sih faktor risiko dari dermatitis atopik ini? Yang pertama itu genetik, seperti dibilang sebelumnya, bagi keluarga atau yang memiliki penyakit eh, penyakit dari eh, dermatitis atopi itu memiliki faktor risiko yang tinggi pada penderita selanjutnya. Kemudian yang kedua sosial ekonomi, kemudian jumlah anggota keluarga, laktasi, kemudian pengenalan makanan pada terlalu dini sebelum usia 4 bulan, dan juga polusi lingkungan. Kemudian lanjut kita ke bagaimana sih cara menegakkan diagnosa dari dermatitis atopi ini. Nah, untuk menegakkan diagnosanya di sini ada dua kriteria, yaitu kriteria Hanifiraska dan juga kriteria William. Nah, yang pertama kita bahas kriteria Hanifin dan Rajka. Ada kriteria mayor dan juga kriteria minor. Eh, Tegak dermatitis atopi apabila 3 mayor ditambah dengan 3 minor. Nah, kriteria mayor apa aja? Yang pertama itu pruritus, kemudian dermatitis wajah atau extensor pada bayi dan anak, dermatitis pleksural pada dewasa, dermatitis kronik residif, dan juga riwayat atopi diri atau keluarga. Nah, untuk kriteria minor itu ada banyak. Yang pertama itu serosis kutis, infeksi kulit, dermatitis non spesifik tangan kaki, kemudian pityriasis alba, keratokonus, kemudian muka pucat dan lain sebagainya. Nah, untuk kriteria yang kedua itu kriteria William. Yang mana yang pertama itu kulit gatal dan juga 3 atau lebih dari gejala ini. Yang pertama itu riwayat asma, riwayat kulit kering sepanjang akhir tahun, dermatitis pleksural, dan juga awitan di bawah usia 2 tahun. Nah, selain itu, kita memerlukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Apa saja pada anamnesis, penderita tampak gelisah, gatal, menggaruk atau menggaruk yang terus-menerus atau kronik dan berulang. Nah, untuk pemeriksaan fisik, lesi ekzematos yang timbul secara akut itu berupa plak eritematosa, prurigo papul spot, dan juga papulovesikel. Nah, untuk yang subakut itu penebalan dan plak eh, ekskoriasi. Dan juga pada yang kronik itu dijumpai liganifikasi.
Nah, lesi eksematosa ini dapat menjadi erosif bila terkena garukan dan terjadi eksudasi, yang berakhir dengan lesi berpusτα. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjang itu ada beberapa. Nah, pertama itu laboratorium. Pada laboratorium tidak ada hasil laboratorium yang spesifik yang dapat dipergunakan untuk menegakkan diagnosis dari dermatitis atopi. Hasil yang dapat ditemukan pada dermatitis atopi, misalnya kenaikan kadar IgE dalam serum, mengurangnya jumlah sel T, terutama T suppressor dan juga imunitas seluler. Jumlah eosinofil dalam darah relatif meningkat. Kemudian pemeriksaan kedua yang dapat dilakukan itu uji tusuk atau skin prick test. Sering dilakukan pada anak, tempat uji adalah polar lengan bawah dengan jarak 2 cm dari pergelangan tangan dan lipat siku. Kemudian yang ketiga itu uji tempel atau atopic test, yang mana untuk mengidentifikasi reaksi alergen terhadap alergen pada dermatitis atopi. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan dermatografisme putih. Penggoresan pada penderita yang atopi akan bereaksi berlain. Garis merah tidak disusul warna kemerahan, tapi kepucatan selama 2 detik hingga 5 menit. Sedangkan edema tidak timbul, keadaan ini disebut dengan dermatografisme putih. Nah, untuk percobaan asetilkolin, suntikan secara intrakutan solusi asetilkolin 1/5.000 akan menyebabkan hiperemia pada orang normal. Pada orang dengan dermatitis atopi akan timbul vasokonstriksi terlihat kepucatan selama 1 jam. Nah, untuk pemeriksaan histopatologi pada lesi yang akut dijumpai spongiosis, vesicula, dan juga edem interseluler. Nah, bagaimana sih patofisiologi dari dermatitis atopi ini? Ada beberapa hal yang berperan dalam terjadinya dermatitis atopi. Yang pertama itu respons sel T, yang mana sel T ini menyebabkan sel TH2 berperan sebagai respon utama terhadap wajah antigen. Sehingga peningkatan kadar sel TH2 menandakan bahwa kegiatan kulit yang tidak terlibat juga mengalami respon hipersensitivitas terhadap alergen. Yang kedua itu antigen persentil sel atau APC, yang mana APC ini menyebabkan mengikat IgE sel Langerhans mempresentasikan antigen kepada sel T naif, menstimulasi diferensiasi menjadi sel efektor TH2 dan menginduksi sensitasi terhadap antigen. Kemudian keratinosit, yang mana menyebabkan keratinosit dari pasien dengan dermatitis atopik mengekspresikan jumlah AMP yang lebih sedikit. Nah, untuk diagnosa bandingnya itu ada dermatitis atopik itu ada dermatitis okupasional, tinea manus, dermatitis atopik. Nah, untuk penata laksana itu ada dua non farmakologi dan farmakologi. Untuk non farmakologi itu kompres NaCl 0,9% dan juga farmakologi ada sistemik dan topikal. Kalau sistem itu cetirizin, prednison dan juga erythromycin. Kalau untuk topikal untuk pada bayi itu kortikosteroid ringan. Contohnya itu krim hidrokortison 1 sampai 1,5%. Kalau anak sampai dewasa itu dengan ligonifikasi diberikan kortikosteroid kuat. Contoh itu beta-betasol dipropionat dan juga desoksimetasone atau juga asam salisilat. Kemudian untuk edukasinya itu berikan penjelasan pada pasien dan keluarga, kemudian terapi serta prognosis dari penyakitnya, dan juga mandi menggunakan sabun netral pH rendah. Kemudian juga menghindari faktor pencetus. Nah, kemudian ini referensi yang saya gunakan untuk membuat mind ini. Terima kasih. Eh, saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.